Ada nggak di antara kita ini yang berbeda nanti ini? Coba kita periksa dengan ilmu. Ana minallah, kata Muhammad, wal mu'minina minni. Aku yang dari Allah, sekalian orang itu daripada aku. Ada kita yang berbeda? Orang beriman itu ada yang berbeda? Tidak, sama. Dalam hadis qudsi lain, Rasul menyatakan, ana minallah wal alamu minni. Aku yang dari Allah, sekalian alam ini adalah daripada aku, katanya. Cuman kan tidak diperkenalkan kepada kita, tidak dipertunjukkan kepada kita. Takut orang untuk menjelaskannya. Makanya terjadilah kesalahpahaman. Kalau seandainya manusia itu tahu siapa dirinya, pasti dia akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau tahu. Kita alhamdulillah sudah tahu, Pak, ya. Karena ini sudah kita buka. Sejak kapan kita mengenal Allah? Sejak kapan kita mengenal Muhammad? Sejak kapan, Pak? Ketika ruhani mau dititipkan sama diri kita masing-masing. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sini saatnya. Di sana sudah kita mengenal kepada Allah. Di sana sudah kita mengenal kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat manusia yang ada di jagat raya ini sudah menyaksikan adanya Allah, sudah menyaksikan adanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu kita lahir, lepas semuanya. Ya, Pak, ya. Ini yang kita kaji ini adalah hakikat, bukan syariat, bukan cerita, tapi pertanggungjawaban diri kita masing-masing kepada Allah. Pertanggungjawaban kita kepada Muhammad Rasulullah. Supaya apa kita ini disampaikan, supaya Nabi Muhammad ini dia mengakui kita sebagai umatnya. Bukan saja kita yang mengaku sebagai umat beliau, tapi beliau duluan mengaku. Oh, ini tanda, ini umat aku ini, tak bisa dirubah itu. Apa tandanya? Kita mengetahui yang awal, kita mengetahui yang akhir, kita mengetahui yang zahir, kita mengetahui yang batin. Ya, Pak, ya. Nah, inilah hakikat maulid yang sebenarnya yang harus kita sampaikan di tengah-tengah umat. Setelah itu, setelah kita kenal bagaimana kepribadian Rasulullah, barulah kita menjaga hablum minan nas yang bernama syariat. Mana yang disebut dengan syariat ini? Nah, ini syariat namanya ini. Menzahirkan pekerjaan Rasulullah, membuktikan pekerjaan Rasulullah untuk berhablum minan nas. Hablum minan nas wa hablum minallah. Coba kita periksa dengan hati kita, dengan mata batin kita. Semua yang ada pada diri kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Yakin gak kita itu, Pak? Yakin gak kita itu? Ini yang dimaksudkan huwal awal, huwal akhiru, menjadi ruhani. Bagaimana cara kita mengenal kepada yang alam ruhani ini? Adalah dengan mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu ruhi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kita jarang yang mau beriman ini. Apabila kita yakin bahwasanya ruh kita ini,
ruh yang kita pegang ini bapaknya adalah Muhammad. Ini yang disebut dengan huwal akhir atau huwal akhir, dia yang akhir. Yakin gak Pak, bapak rohani kita ini Nabi Muhammad? Wajib diyakini. Kalau kita tidak tahu itu bapak kita, berarti kita ini anak durhaka, anak kurang ajar namanya kalau bahasa kasar Pak ya. Nah, tak tahu bapaknya siapa, bapak ruhani kita, tak tahu kita kemana pulangnya nanti, tak tahu kita, berarti kita ini menjadi anak yang durhaka. Kalau jasmani kita ini siapa bapaknya Pak? Siapa bapak jasmani ini? Ibu-ibu, bapak jasmani kita ini siapa ini? Siapa Bu? Ibu-ibu pun tak tahu. Bapak-bapak yang sebelah kanan siapa bapak jasmani kita ini? Bukan bapak kita yang atuk kita, ya. Bapak saya, bapak yang bernama Pak, contoh Pak Saleh. Bukan itu yang dimaksudkannya. Jasmani kita ini dan bapaknya adalah Adam. Sudahkah kita merasakan mesra pulang berjumpa dengan Nabi Adam? Belum. Kenapa? Kita tidak tahu. Mestinya kita tahu kapan kita mesra jumpa dengan Nabi Adam. Pernah jumpa dengan Nabi Adam Pak? Pernah jumpa? Macam mana mau beriman kepada Nabi Adam kalau tak pernah jumpa? Macam mana? Coba, macam mana tuh? Sudah pernah jumpa? Belum? Bapak sudah pernah jumpa kepada Nabi Adam? Belum? Macam mana mau beriman kalau tak pernah jumpa? Mau berjumpa kita? Mau Pak? Ibu-ibu mau nggak berjumpa kepada Nabi Adam? Mau? Nanti takut pula pulang nanti. Sekarang saya contohkan. Saya berdiri. Ini berdiri ya. Kalau berdiri 1 jam, setengah jam ataupun 15 menit enak ya. Mana yang enak berdiri daripada bergayut? Daripada bergayut, mana yang enak berdiri? Berdiri. Daripada berdiri seperti saya ini, mana yang enak duduk? Mana yang enak? Duduk. Daripada duduk dengan berbaring, mana yang enak? Berbaring. Daripada berbaring, mana yang enak dengan tidur? Tidur. Daripada tidur dengan mati, mana yang enak dengan mati? Tidur itu separoh dan perumpamaan mati. Kita tidak tahu apa-apa. Apa lambang tidur itu? Menunjukkan bahwasanya jasmani ini sudah dipanggil oleh ibunya. Maka jadi nikmat tidur itu. Maka dia menjadi rahmat tidur itu. Apa sebab? Jasmani ini sudah dipanggil oleh ibu kita. Pernah enggak ibu marah-marah sama anak Pak? Enggak kan? Pernah. Anak yang mana? Anak yang nakal. Contoh, pergi main lumpur, main bola di tengah hujan panas. Pulang dia celana sudah basah, celana sudah berlumpur, datang ke rumah. Kira-kira mamanya marah atau tidak Pak? Marah kan? Begitu kita pulang nanti penuh dengan dosa, penuh dengan segala macamnya. Kira-kira macam mana mama mau bersihkannya? Tapi karena sayangnya mama dimandikannya.
dibersihkannya, beserta diganti baju. Setelah diganti baju, dikasih minum susu. Habis itu diambil ayunan, ditidurkannya. Begitulah perumpamaan diri jasmani ini kalau ada jalan untuk kembali kepada tanah itu. Bagaimana caranya? Dua cara yang ditentukan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika sujud dan ketika duduk. Itu mengembalikan diri yang jasmani ini kembali kepada asalnya. Masih berat sholat, Pak? Masih berat sholat itu? Nggak bisa akan sholat. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena sholat sembah kepada Allah, sujud kepada Adam. Itu dia. Tidak semua untuk Allah itu, karena ada jasmani, ada ruhani, ada nurani, ada rabbani. Tidak semua kepada Allah. Kalau memang kepada Allah, kenapa kita sujud ke bawah? Ini yang membuktikan. Betul tak sujud ke bawah, Pak? Nah, untuk apa sujud itu? Untuk mengembalikan yang berasal dari air dan tanah. Berdiri dengan rukuk untuk apa? Mengembalikan yang berasal dari api dan angin. Ya Pak ya. Nah ini baru penyampaiannya, kajiannya ada lagi. Insya Allah pada lain kesempatan ini akan terus kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bawa ke rumah. Oh ya, selama ini rupanya saya tertidur ini. Tidak tahu saya ini yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk secara syariat, secara tarikat, secara hakikat, secara marifat. Ini wajib kita kenal. Untuk apa? Untuk melahirkan yang 12 tadi. Untuk menjadikan perjalanan cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini sudah kita penuhi, insya Allah yang jauh tidak akan terasa jauh, yang berat tidak akan terasa berat. Apa sebab? Karena kita sudah menyadari bagaimana zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengayomi umat manusia, memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan bukti dan kenyataan bahwasanya sifat yang beliau ajarkan kepada kita dan dia contohkan kepada umat, yaitu siddiq, amanah, tablik dan fatona. Barangkali ini saja dulu tausiah kita pada malam hari yang mulia ini, karena selepas ini kita akan membacakan doa maulid Pak ya. Ini baru singkatannya saja, ada kajian khususnya. Mudah-mudahan dengan yang dibukakan yang sedikit ini menjadikan pelajaran untuk diri kita, supaya kita mendapat bagian menjadikan harta warisan Rasulullah itu untuk supaya kita nikmati hidup di dunia dan sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.